Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawan. Kita kembali lagi pada sesi kali ini membicarakan manajemen bisnis. Yang pertama kita bahas dalam ini adalah Intermediate Foundation Management Skill. Tentu dalam manajemen bisnis kita mengenal konsep bisnis dan profit, di mana bisnis itu sendiri adalah sebuah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan merupakan faktor utama yang membedakan organisasi bisnis dan non-bisnis. Kemudian profit itu sendiri adalah selisih antara pendapatan dan biaya dari sebuah entitas bisnis, trade off dari pemilik bisnis atas uang dan waktu yang dikeluarkan sendiri dan profit. Dalam manajemen bisnis kita mengenal namanya sumber daya organisasi bisnis. Hal ini mutlak dimiliki suatu organisasi. Di antaranya adalah sumber daya manusia, merupakan talent manajerial dan tenaga kerja. Kemudian sumber keuangan. Sumber keuangan adalah investasi modal untuk mendukung operasi yang berlangsung dan jangka panjang. Kemudian aset fisik merupakan bahan baku, kantor dan fasilitas produksi dan peralatan. Selanjutnya informasi, data yang dapat digunakan dan informasi. Dalam manajemen bisnis, kita harus mengenal tujuan dasar manajemen yang meliputi efisien dan efektif. Efisien adalah menggunakan sumber daya dengan bijak dan dengan cara yang tepat, sedangkan efektif adalah membuat keputusan yang tepat dan berhasil menggunakannya. Adapun proses manajemen dalam manajemen bisnis meliputi yang pertama, planning dan decision making. Artinya, menetapkan tujuan organisasi dan memilih tindakan dari serangkaian alternatif untuk mencapainya. Yang kedua, organizing, menentukan bagaimana kegiatan dan sumber daya akan dialokasikan. Yang ketiga, leading, kumpulan proses yang digunakan untuk mengatur anggota organisasi untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Berikutnya, controlling, proses memantau jalannya organisasi menuju tujuan yang ditetapkan. Manajer itu adalah seseorang yang tanggung jawab utamanya untuk menjalankan proses manajemen untuk pencapaian tujuan. Kemudian manajer itu adalah seseorang yang melakukan fungsi planning, organizing, leading, dan controlling atas SDM, sumber keuangan, aset fisik, dan informasi. Selanjutnya, manajer itu kita bagi dalam dua bagian. Pertama, manajer berdasarkan level. Yang kedua, manajer berdasarkan area. Manajer berdasarkan level terbagi menjadi yang pertama, top manager, merupakan sekelompok kecil eksekutif yang mengelola organisasi secara keseluruhan. Mereka membuat tujuan organisasi, strategi keseluruhan, dan kebijakan operasi. Kemudian, middle manager adalah kelompok manajer terbesar dalam organisasi yang memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan kebijakan dan rencana manajer puncak atau top manager. Mereka juga menguasai dan mengkoordinasikan kegiatan manajer tingkat bawah, baseline manager. Kemudian, baseline manager, manajer yang mengawasi dan mengkoordinasi aktivitas operasional karyawan. Berikutnya, tipe manajer berdasarkan area. Yang pertama, marketing manager, yaitu bekerja di bidang yang berkaitan dengan aktivitas konsumen dan klien untuk membeli produk atau layanan organisasi, pengembangan produk baru, promosi, dan distribusi. Kemudian, financial manager, mengelola sumber daya keuangan organisasi, akuntansi, manajemen kas, dan investasi. Berikutnya, operation manager, artinya berkaitan dengan pembuatan dan pengelolaan sistem itu membuat produk dan layanan organisasi, kontrol produksi, inventaris, kontrol kualitas, tata letak pabrik, pemilihan lokasi. Kemudian, human resource manager, meliputi fungsi perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, dan pemilihan karyawan, pelatihan dan pengembangan, merancang sistem kompensasi dan tunjangan, dan merumuskan sistem penilaian kinerja. Kemudian, administratif manager, generalis yang berhubungan dengan semua bidang fungsional manajemen dan tidak terkait dengan spesialis manajemen tertentu. Yang terakhir, oversight manager. Banyak organisasi telah mengembangkan fungsi manajerial khusus, misalnya manajer CSR yang secara langsung berkaitan dengan kebutuhan organisasi. Seorang manajer dituntut harus memiliki managerial skill yang meliputi teknikal, interpersonal, konseptual, diagnostik, communication, decision making, time management. Dalam manajemen bisnis ini, yang harus kita perhatikan dulu adalah sistem perencanaan dan pengelolaan perusahaan, meliputi anggaran operasional, anggaran berbasis aktivitas, proses dan struktur pengambilan manajemen, ukuran
mengurangi kinerja dan kompensasi manajemen. Dalam hal ini, yang akan kita bahas adalah anggaran operasional, di mana anggaran operasional adalah anggaran yang termasuk dalam salah satu jenis bentuk dari planning. Anggaran atau budget merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu perusahaan dan yang dinyatakan secara kuantitatif, umumnya dinyatakan dalam bentuk suatu uang untuk jangka waktu tertentu. Kemudian, anggaran operasional adalah alat manajemen untuk mencapai tujuan. Kemudian, rencana dalam bentuk angka-angka. Adapun penggunaan dari anggaran ini adalah untuk menyelaraskan dengan rencana strategis. Kemudian, fungsi koordinasi, fungsi bagian dari pertanggungjawaban, fungsi dari sebagai dasar evaluasi kinerja. Adapun komponen anggaran operasional ini adalah yang pertama, anggaran pendapatan, anggaran biaya produksi, beban SDM, administrasi dan umum. Kemudian yang terakhir, beban penelitian dan pengembangan.